Halo Sobat Arsitek, jumpa lagi bersama kami yang akan memberikan inspirasi seputar ilmu-ilmu arsitektur. Nah, jadi ini kamar mandinya biasanya pembuangan atau floor drainnya itu cuma satu. Ini kita cukupkan dua karena ukurannya cukup luas. Iya, Ya, jadi ini ada. Coba bisa Ini ada satu di sisi sini, satu lagi itu ada di samping. Oh gitu. Kloset. Terus aliran airnya sendiri bagaimana? Kemiringannya? Karena kan banyak kendala yang mungkin pemirsa alami di rumahnya masing-masing. Kadang-kadang air ada genangan. Ya, ini kita sudah tes. Kemiringan itu karena di sini berhubung di sini area istilahnya kamar mandi kering lah karena area wastafel. Jadi di sini agak tinggi. Nanti setelah posisi sini itu baru miring. Jadi dari sini tuh langsung turun. Makanya kita posisikan area sini yang posisi drainnya dua-duanya. Iya. Gitu. Oke. Ya, ini kita sisa tunggu pemasangan dulu. On progress. Iya, on progress. Ini lampunya, kita coba lampunya. Semua lampu di rumah ini pakai LED, kemudian pakai warna kuning, warm white atau kuning. Keren, ngeri. Nah, semua lampunya itu ukurannya 10 watt. Oh, 10 watt ya? Ya. Oh, ini saya lihat satu jenis semua lampunya ya? Iya, satu jenis. Sama semua. Ya, ini sih sebenarnya kalau untuk pengerjaan plafon masih tergolong standar aja sebenarnya. Ini plafon apa Pak? Ini pakai gypsum. Oh, gypsum. Oh, biar dalam gypsum juga? Iya. Oh iya. Ini gypsum. Tapi kan seperti yang pemirsa lihat ini ketinggian dari lantai ke plafon ini berapa ini? Ini tinggi sekali. 3 meter. 3 meter. Jadi aman lah untuk gypsum. Iya. Aman karena dia tingginya tinggi sekali. Aman. 3 meter. Ini sangat nyaman lah. Iya. Jarang-jarang loh kamar mandi setinggi ini plafonnya. Iya. Biasanya itu kan paling 2 meter lebih. 2 meter lebih kayaknya. Iya, ini malah lebih 3 meter kalau nggak 3 salah. meter malah. Itu sekitar 3,2. Meter saja kalah ini. Iya. Oke. Satu yang menarik pemirsa, coba ini kita lihat dengan lampu. Ini yang jadi indah nih lampu anunya. Lampu LED strip. Ya, ini. Nah, jadi kelihatan estetik dia dalam kamarnya sendiri. Iya. Ini ada lampu LED semua terpasang. Nah, begitupun di ruangan area tempat tidur. Oh, itu iya. ada semua juga. Wih, keren. Ya. Masih butuh perapihan sebenarnya. Iya. Kita masih rapi-rapikan. Di sini hanya menggunakan 2 lampu saja tambah apa lagi namanya nih? Lampu LED strip. LED strip ini sudah Iya. cukup terang pemirsa. Ini padahal kita rekam ini di siang hari. Iya. Ini sudah sangat terang. Ya, ini cukup lah untuk pencahayaan di dalam ruangan. Karena kalau juga terlalu terang juga kan biasanya mata agak juga. Betul, cepat lelah kalau. Oh, jadi ini di sini fungsi ruangnya apa tadi namanya istilahnya? Dia ini untuk ruangan ini walk-in closet untuk wardrobe, pakaian, besar juga ya. semua. Ini ukurannya berapa? Ini lebih luas malah. Iya, makanya. Ini kalau nggak salah ini 4 kali 6. Iya, mana lebih besar dari kamarnya sendiri nih. Iya, memang luas. Karena permintaan dari owner sendiri, ini bahkan malah terhitung kalau dari owner katanya masih sempit. Tapi ini lah, karena ini kan dibuat dua ruang yang terpisah, jadi khusus kamar kan dia steril betul, kosong. Hanya untuk tempat tidur kayaknya di sini nanti. Iya, itu area tempat tidur. Nah, ini betul-betul untuk khusus area lemari dan sebagainya. Iya. Oke. Ini masih pemirsa masih berantakan ini karena ini masih dalam proses pengerjaan. Sampah-sampah masih banyak berserakan. Ini dia kamar mandi yang tadi. Bersihkan ulang. Oke, kita jalan kembali keluar. Ya.
Keluar ini. Nah ini tadi ruangan kamar-kamar semua. Nah kita ruangannya jadi memang betul-betul untuk lantai 2 itu khusus untuk tempat istirahat. Ya. Jadi di lantai 2 itu tidak ada kayak ruangan bersantai lagi, kayak misalnya ruang keluarga atau ruang nonton. Biasanya kan umumnya itu di lantai 2 ada kayak semacam area-area ruangan untuk kumpul keluarga lagi. Betul. Jadi kalau untuk di sini memang khusus untuk istirahat. Jadi hanya kamar saja. Jadi untuk ngumpulnya mereka ke lantai 1 di bawah, hanya di lantai 1. Karena boleh lihat pemirsa ini langsung main selasar ini. Iya. Betul dimaksimalkan ini peluangnya di sini. Iya. Jadi itu kita koneksikan dengan konsep yang di lantai 1. Jadi konsep di lantai 1 itu memang terbuka. Jadi ada dapur, ruang tamu, ruang keluarga dan ruang makan itu menyatu dalam satu ruangan itu, lantai itu. Iya. Itu. Oke. Nih, kita coba nyalakan lampu. Jadi semua pakai lampu LED warna kuning. LED warna kuning. Ya. Untuk kelistrikan juga kita pakai 3 fase. Jadi antara stop kontak, lampu dan AC itu semua pakai MCB masing-masing. Itu untuk keamanan dari segi elektrikalnya. Iya. Jadi kita coba matikan lampu, lampunya mati. Oh ya? Ya. Begitupun stop kontak kita turunkan pasti akan tidak berfungsi lagi. Iya betul. Ya. Ini naikkan kembali. Jadi setiap lantai masing-masing ada anunya. Masing-masing pakai MCB, masing-masing per lantai. Gitu. Keren. Nah, ini kemarin kita jelaskan terkait kusennya. Oh ya, ini kusen karena keseluruhan pakai kusen UPVC. Ya. Jadi di lantai 2 pun juga pakai kusen UPVC untuk pintu dan jendela. Ya. Jadi bisa kita perhatikan kembali itu semua pakai kusen UPVC. Ya. Mungkin juga bagi pemirsa ini baru dengar juga nih material jenis UPVC ini. Ya. Kan di part 1 kita sudah jelaskan terkait jenis materialnya. Ya. Ini masih basah pemirsa. Ini masih proses pengerjaan sama token-token di sini. Ini nanti dia mau dipasangkan apa di sini nanti rencana? Ya, itu pakai railing. Jadi dia sepaket dengan railing tangga. Iya. Oke. Mungkin sedikit closing statement dari Pak Budi sebelum kita akhir karena Sarah sudah keliling ini dengan dengan ruangan-ruangannya. Ya, dari lantai 2 kita mungkin sudah perhatikan bersama. Kita sudah keliling-keliling melihat ruangan yang ada di lantai 2. Nah, jadi sedikit saran aja untuk pemirsa atau yang menyaksikan video ini. Ya, itu untuk perencanaan itu biasanya kan ada penambahan-penambahan. Nah, kayak tadi kita bisa lihat di kamar mandi itu kan masih ya kalau boleh dikata itu masih standar sekali. Ya, betul. Nah, biasanya karena kebetulan untuk klien kami si owner rumah ini itu memang nantinya akan menambah sendiri. Jadi terkadang ketika perencanaan itu biasanya sekalian karena terkadang ada penambahan-penambahan tertentu yang nantinya malah akan merombak banyak. Misalnya mau nambah kayak tadi misalnya mau menambah bathtub misalnya, itu kan pasti akan membuat berubah bentuk mungkin pekerjaan plumbing lagi untuk air bersihnya, untuk pembuangannya itu kan akan ada pekerjaan tambahan lagi. Dan itu harus diperhitungkan pada saat pengerjaan awal. Dan itu mungkin resiko lah sedikit untuk pemilik rumah nantinya kalau misalnya jadi untuk menambah bathtub. Karena pasti akan membuat pekerjaan pipa, air bersih dan air kotor baru lagi. Itu aja. Jadi memang harus perlu betul-betul matang perencanaan. Iya.
Istilahnya kalau bahasa awam itu jangan tiba mas tiba akal. Jadi sebelum mengerjakan sebaiknya sudah. Terkadang begitu. Jadi contoh satu untuk yang kayak semacam itu, karena awalnya di perencanaan kayak ini tadi wastafel ini tidak ada. Oh gitu. Ya. Jadi wastafel ini tidak ada. Ada di sini. Ada tambahan. Jadi kita karena kebetulan untuk air bersihnya itu melalui di atas plafon. Jadi kita buat cuttingan dinding lagi untuk pasang pipa air bersih. Ini salah satu contohnya. Secara bentuk bagaimana Pak Budi? Apakah tidak mempengaruhi bentuknya nanti? Estetikanya? Sebenarnya tidak ada masalah karena kalau untuk area ini memang awalnya direncanakan untuk tambahan wastafel, tapi pada saat perencanaan itu di cancel istilahnya. Jangan dulu. Akhirnya pada saat selesai pengerjaan baru kebayang, wah nggak ada wastafel. Mau buat di dalam WC lagi banyak pekerjaan lagi, harus bongkar keramik banyak lagi. Nah, jadi kita ngambil solusinya di luar aja. Di luar di depan WC. Artinya mungkin begini, menurut Pak Budi kan di sini kan kita menggunakan pakai perencanaan arsitek. Arsitek kalau kita rubah kan tidak masalah, paling rumah gambar. Tapi ketika pada pelaksanaan model rubah-rubah kan agak juga mempengaruhi kayak ini sudah kita selesai kerjakan bukan lagi, akhirnya kerja 2 kali. Akhirnya kerja 2 kali. Jadi kan sebaiknya mungkin sebelum dilaksanakan sudah betul-betul matang perencanaannya, mungkin begitu. Betul. Jadi semua yang kebutuhan dari pemilik rumah itu sebenarnya harus finalkan, mungkin betul dimatangkan. Betul. Artinya janganlah malu-malu sampaikan ke arsiteknya bahwa saya butuh ini. Nanti kan kita pertimbangkan juga. Gitu. Ya mungkin itu sedikit pesan untuk pemirsa yang ketika mau merenovasi atau membangun rumahnya sebaiknya menggunakan jasa arsitek dan jangan malu-malu menyampaikan apa yang ingin diinginkan sehingga si arsitek pembersih itu bisa betul-betul sangat matang dalam perencanaannya. Betul. Sebelum mengakhiri video, seperti biasa, kami mengingatkan sobat arsitek untuk like, subscribe, dan aktifkan juga icon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik lainnya.